Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Tahir, Prodi PGSD kelas 3B dengan NIM 920862060074. Baik, saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya dengan judul Pengaruh Motivasi Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Anak. Pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan salah satu faktor yang turut menentukan keefektifan dalam pembelajaran. Seseorang peserta didik akan belajar dengan baik apabila ada faktor pendorongnya, yaitu motivasi belajar. Peserta didik akan belajar dengan sungguh-sungguh jika memiliki motivasi belajar yang tinggi. Adapun menurut para ahli, yaitu menurut Hamzah B. Uno tahun 2011 nomor buku 23, motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa yang sedang belajar untuk mengadakan tingkah laku pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur-unsur yang mendukung. Indikator-indikator tersebut, yang pertama itu adanya hasrat dan keinginan berhasil, dorongan dan kebutuhan dalam belajar, harapan dan cita-cita masa depan, penghargaan dalam belajar, dan lingkungan belajar yang kondusif. Selain itu, menurut Winkel 2005 nomor buku 160 menyebutkan motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak psikis di dalam siswa yang menimbulkan kegiatan belajar itu demi mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut pendapat Sudirman AM tahun 2007, motivasi belajar adalah seluruh daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar, yang memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat dicapai. Saya akan menyimpulkan pendapat dari di atas bahwa motivasi belajar adalah seluruh daya penggerak psikis yang ada dalam diri individu siswa yang dapat memberikan dorongan untuk belajar demi mencapai tujuan dari belajar tersebut. Selanjutnya, adapun peran dan fungsi motivasi belajar. Menurut Hamzah B. Uno tahun 2011 nomor buku 27-29, peran penting motivasi belajar dan pembelajaran. Yang pertama itu, peran motivasi belajar dalam menentukan penguatan belajar. Motivasi dapat berperan dalam penguatan belajar apabila seseorang anak yang sedang belajar dihadapkan pada suatu masalah yang menentukan pecahan dan hanya dapat dipecahkan berkat bantuan hal-hal yang pernah dilalui. Yang kedua, peran motivasi dalam memperjelas tujuan. Peran motivasi belajar dalam memperjelas tujuan erat kaitannya dengan kemaknaan belajar. Anak akan tertarik untuk belajar sesuatu jika yang dipelajari itu sedikitnya sudah dapat diketahui atau dinikmati manfaatnya oleh anak. Yang ketiga, motivasi menentukan ketekunan belajar. Seorang anak yang telah termotivasi untuk belajar sesuatu berusaha mempelajari dengan baik dan tekun dengan harapan memperoleh hasil yang lebih baik. Selanjutnya, adapun ciri-ciri orang yang memiliki motivasi belajar. Ciri-ciri orang yang memiliki motivasi belajar menurut Sudirman AM tahun 2007 nomor buku 83, yaitu yang pertama, tekun menghadapi tugas-tugas dan dapat bekerja terus-menerus sampai pekerjaan selesai. Yang kedua, ulet dan tidak mudah putus asa dalam menghadapi kesulitan. Yang ketiga, kemungkinan memiliki minat terhadap bermacam-macam masalah. 4. Lebih sering bekerja secara mandiri. 5. Cepat bosan dengan tugas-tugas rutin. 6. Jika sudah yakin dapat mempertahankan pendapatnya. Dan yang ketujuh, tidak akan melepaskan sesuatu yang telah diyakini. 8. Sering mencari dan memecahkan masalah soal-soal. Selanjutnya, macam-macam motivasi belajar. Menurut Sudirman AM tahun 2007 nomor buku 89-91 terdapat dua macam motivasi belajar. Motivasi yang pertama yaitu motivasi intrinsik, adalah motif-motif yang menjadi aktif dan berfungsinya tanpa harus dirangsang dari luar. Karena di dalam seseorang individu sudah ada dorongan untuk melaksanakan sesuatu. Bila seorang telah memiliki motivasi intrinsik, maka secara sadar akan melakukan kegiatan dalam belajar dan selalu ingin maju sehingga tidak memerlukan motivasi dari luar dirinya. Hal ini dilatar belakangi keinginan
positif bahwa yang akan dipelajari akan berguna di masa depan yang akan datang. Selanjutnya, motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena ada perangsang dari luar. Motivasi dikatakan ekstrinsik bila peserta didik menempatkan tujuan belajarnya di luar faktor-faktor situasi belajar. Berbagai macam cara bisa dilakukan agar siswa termotivasi untuk belajar. Berikut cara-cara menumbuhkan motivasi belajar menurut Sadirman AM tahun 2007 nomor buku 92-95. Ada beberapa cara untuk menumbuhkan motivasi belajar. Yang pertama, memberi angka. Kedua, hadiah. 3, saingan atau kompetisi. 4, ego involvement. 5, memberi ulangan. 6, mengetahui hasil. 7, pujian. 8, hubungan. 9, hasrat untuk belajar. 10, minat. Dan 11, tujuan yang diakui. Selanjutnya, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar menurut Arden and Frenzen yang dikutip oleh Sumardi Suryabrata tahun 2011 nomor buku 236 sampai 237 menyebutkan ada beberapa hal yang mendorong motivasi belajar. Yang pertama, adanya sifat ingin tahu untuk belajar dan menyelidiki dunia yang lebih luas. Kedua, adanya sifat yang kreatif pada manusia dan berkeinginan untuk terus maju. Yang ketiga, adanya keinginan untuk mendapatkan simpati dari orang tua, guru, dan teman-teman. 4, adanya keinginan untuk memperbaiki kegagalan yang lalu dengan usaha yang lebih baik melalui kooperasi maupun dengan kompetisi. 5, adanya keinginan untuk mendapatkan kenyamanan bila menguasai pembelajaran. Keenam, adanya ganjaran atau hukuman sebagai akhir kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, prinsip-prinsip motivasi belajar menurut Eko Mulyasa tahun 2005 nomor buku 114 sampai 115 menyebutkan bahwa prinsip yang dapat diterapkan untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama itu, peserta didik akan lebih giat apabila topik yang akan dipelajari menarik dan berguna bagi dirinya. Dan yang kedua, tujuan pembelajaran disusun secara jelas dan diinformasikan kepada peserta didik agar mereka mengetahui tujuan belajar tersebut. Yang ketiga, peserta didik akan diberitahu tentang hasil belajarnya. 4, pemberian pujian dan reward lebih baik daripada hukuman, tapi sewaktu-waktu hukuman juga diperlukan. 5, memanfaatkan sikap cita-cita dan rasa ingin tahu peserta didik. Dan yang keenam, usahakan untuk memperhatikan perbedaan peserta didik. Setiap peserta didik, misalnya perbedaan kemauan, latar belakang, dan sikap terhadap sekolah atau subjek tertentu. Terakhir, pentingnya motivasi belajar menurut Dimyati Mujiono tahun 2002 nomor buku 85. Motivasi belajar penting bagi siswa dan guru. Bagi siswa, pentingnya motivasi belajar yang pertama, menyadarkan siswa pada awal belajar, proses dan hasil akhir. Kedua, menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar siswa yang dibandingkan dengan teman sebaya. Yang ketiga, mengarahkan kegiatan belajar siswa. 4, membesarkan semangat belajar siswa. 5, menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar dan kemudian bekerja yang di sela-selanya ada istirahat dan bermain secara berkesinambungan. Cukup sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.